Selamat datang kembali di Degama Academy. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang program linier. Di video kali ini saya akan menunjukkan contoh untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, di sini ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini memuat ada 4 pertidaksamaan. Oke, ini pertidaksamaan yang pertama adalah 20x tambah 12y kurang dari atau sama dengan 240. Yang kedua, 15x ditambah 18y kurang dari 270. Kemudian ada x lebih dari atau sama dengan 1. Dan yang terakhir, y lebih dari atau sama dengan 3. Daerah himpunan penyelesaiannya nanti adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan yang ada pada sistem pertidaksamaannya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita gambar masing-masing daerah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaannya. Yang pertama, untuk 20x tambah 12y kurang dari atau sama dengan 240, daerah himpunan penyelesaiannya nanti akan dibatasi oleh garis 20x ditambah 12y sama dengan 240. Nanti akan dibatasi oleh garis ini. Nah, maka kita sketsakan garis ini pada bidang kartesiusnya nanti. Untuk menggambar suatu garis lurus, kita perlu mengetahui 2 titik yang dilewati. Cukup 2 titik saja. Oke, di sini kan titiknya nanti adalah pasangan x dan y. Nah, kita cari pasangan x dan y yang memenuhi kebersamaan ini. Oke, misalkan kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? Tinggal kita substitusikan angka 0 pada persamaan ini. Sehingga nanti akan diperoleh 20 dikali 0 ditambah 12y sama dengan 240. Sehingga kita peroleh 20 kali 0 itu 0, 0 ditambah 12y, hasilnya 12y sama dengan 240, sehingga kita peroleh nilai y sama dengan 240 dibagi 12. Nilai y-nya ketemu berapa ini? 20. Oke, jadi ini 20. Sehingga garis ini nanti akan melewati titik 0,20. Nah, kita perlu satu titik lagi. Oke, misalkan saya tentukan untuk nilai y-nya ini 0. Maka tinggal kita substitusikan y sama dengan 0 ke persamaan ini, sehingga kita peroleh 20x ditambah 12, y-nya kita ganti 0 sama dengan 240. Kita peroleh ini 12 kali 0 itu 0, ditambahkan dengan 20x, ketemu 20x sama dengan 240. X-nya 240 per 20, sehingga kita peroleh x-nya 12. Oke, x-nya 12, sehingga nanti garisnya akan melewati titik 12,0. Oke, langkah selanjutnya kita coba sketsakan. Oke, kita buat sumbu x dan y-nya dulu. Oke. Misalkan di sini 10, di sini 20 misalkan. Oke, ini titik 0,0, berarti titik 0,20-nya ada di sini. Kemudian kita perlu titik berapa ini? 12,0, misalkan di sini 12. Oke, maka garis 20x ditambah 12y sama dengan 240 itu akan melewati ini. 2 titik ini. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya. Oke, perhatikan. Untuk menggambar garis ini nanti akan ada 2 tipe. Yang pertama garis penuh seperti ini, yang kedua garis putus-putus. Ini untuk membedakan. Ini, kalau pertidaksamaannya ini mengandung tanda sama dengan, ini artinya titik di sepanjang garis pemisahnya itu bagian dari penyelesaian. Oke, kita kasih tanda pembeda dengan membuat garisnya lurus. Kemudian untuk yang tidak ada tanda sama dengannya, nanti dalam menggambar garisnya kita buat putus-putus. Itu untuk menandakan bahwa titik di sepanjang garis tersebut tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Oke, selanjutnya kita tentukan DHP dari ini. Kita lakukan uji titik
Oke. Nah, ini kan garis, oke sebentar, ini adalah garis 20x ditambah 12y sama dengan 240. Nah, ini kan membagi bidang Cartesius menjadi dua bagian, yaitu ini bagian di sini yang di sebelah atas garis, kemudian di sini yang di sebelah bawah garis. Daerah himpunan penyelesaiannya kalau nggak di bawah sini ya di atas sini. Nah, untuk menentukannya kita perlu uji titik. Kita ambil satu perwakilan titik dari salah satu daerah. Nah, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Kalau memenuhi berarti daerah di mana tempat titik tersebut berada merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, saya mau ambil titik 0,0 agar menghitungnya mudah. 0,0 itu ada di bawah garisnya. Oke, saya mau lakukan uji titik DHP. Oke, saya pilih titik 0,0, berarti saya akan mensubstitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaannya itu ini 20x ditambah 12y kurang dari atau sama dengan 240. Oke, sehingga diperoleh 20 kali 0 ditambah 12 kali 0 kurang dari atau sama dengan 240. Saya lanjutkan. Di sini hasilnya yang kiri adalah 0. Oke. Nah, ternyata pernyataannya memenuhi. Jadi titik 0,0 ini memenuhi bagian dari penyelesaiannya. Maka daerah di mana titik 0,0 berada merupakan daerah himpunan penyelesaian dari 20x ditambah 12y kurang dari atau sama dengan 240. Nah, untuk memberikan tanda, kita arsir yang bukan DHP. Untuk memudahkan kita dalam bentuk nanti, kita arsir yang bukan DHP. Sebentar, saya buat arsiran warnanya apa hijau coba. Oke, kita arsir yang bukan DHP. Nah, ini misalkan set. Jadi DHP-nya di bawah garis ya, karena tadi 0,0 ada di bawah garis dan 0,0-nya ketika kita substitusikan tadi ternyata memenuhi pertidaksamaannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bentar, saya hapus dulu ini. Kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang lain. Oke, pertidaksamaan yang selanjutnya adalah 15x ditambah 18y kurang dari 270. Nanti DHP-nya akan dibatasi oleh garis 15x ditambah 18y kurang dari sama dengan 270. Oke, kita cari dua titik yang dilewati garis ini. Oke. Oke. Ini X, Y, ini X, Y. Nah, kita tentukan, saya pilih X-nya 0 misalkan. Ini nggak harus 0 ya, boleh berapapun. Saya pilih 0 karena angka 0 lebih mudah dipakai dalam perhitungan. Jadi ini dengan cara yang sama seperti tadi, X-nya kita ganti 0. Kalau X-nya kita ganti 0, berarti ini 15 kali 0 ditambah 18 Y sama dengan 270, sehingga ketemu 18Y sama dengan 270, Y nya sama Y nya adalah 270 dibagi 18, sehingga Y nya ketemu berapa ini? 15 ya, dibagi 9, yang bawah dapat 2, yang atas dapat berapa? 30 bagi 2, 15. Oke, benar, berarti ini 15, sehingga nanti dia melewati titik 0,15. Oke, kemudian kalau Y-nya 0, kita akan memperoleh seperti ini, 15x ditambah 18 kali 0 sama dengan 270. Oke, sehingga kita peroleh 15x sama dengan 270, x-nya 270 per 15, x-nya ketemu 18. Sehingga nanti titiknya ini yang 18,0. Oke, kita sketsakan.
Yang pertama titik 0,15 di sini misalkan, ini 15, kemudian 18,0 misalkan di sini. Ini titik 18,0. Kita gambarkan garisnya. Oke, bentar. Ini garis yang kita buat adalah garis putus-putus. Kenapa? Karena pertidaksamaannya tidak mengandung tanda sama dengan, sehingga semua titik yang berada pada garis ini tidak termasuk penyelesaian. Ini adalah garis 15X ditambah 18Y sama dengan 270. Oke, selanjutnya kita tentukan DHP dari garis yang ini. Kita lakukan uji titik. Saya pilih 0,0, berarti saya mau substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya adalah 15X ditambah 18Y kurang dari 270. Oke, kita ganti X dan Y-nya dengan 0, sehingga diperoleh 15 kali 0 ditambah 18 kali 0 kurang dari 270. Ruas kiri 15 kali 0, 0, 18 kali 0 itu 0, ditambahkan hasilnya 0. Kurang dari 270. Nah, pernyataan ini benar, berarti ini memenuhi, sehingga daerah di mana titik 0,0 berada adalah daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita lihat di situ bahwa 0,0 itu berada di bawah garis, sehingga daerah di bawah garis 15X tambah 18Y sama dengan 270 adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sehingga kita arsir daerah yang atasnya, daerah yang bukan DHP. Oke, kita arsir yang bagian atas. Kelihatan nggak ya warnanya? Semoga kelihatan ya. Sorry, arsirnya ini saja. Bentar, saya ganti warna. Coba biru. Kelihatan nggak? Nah, ya kita arsir ini yang bagian atas garis ini. Nah, sini. Wah, nggak kelihatan ya. Pilih apa lagi? Ini coba. Wah, nggak kelihatan juga. Yang penting yang atas ini ya, yang diarsir ya. Yang sini kita arsir. Oke. Selanjutnya masih ada dua ketidaksamaan lagi. Kita tentukan juga DHP-nya. Nah, bentar. Oke. Saya lanjutkan. Di sini ada garis, pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 1, maka dia akan dibatasi oleh garis X sama dengan 1. Garis X sama dengan 1 tinggal kita cari di titik ini 1,0, kemudian kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Oke, di sini. Nah, ini adalah garis X sama dengan 1. Perhatikan di sini yang memenuhi adalah X-nya yang lebih dari 1. Berarti X yang lebih dari 1 itu ada di sebelah kanan garis. Sehingga kita arsir garis sebelah daerah yang ada di sebelah kiri garis. Berarti daerah ini. Nah, kita arsir yang bagian ini. Semuanya. Set. Ini juga set. Nah, sampai sini. Nah, ini ada yang terakhir, Y-nya lebih dari atau sama dengan 3, berarti dia dibatasi oleh garis itu ya. Y sama dengan 3, berarti di sini misalkan ini 3. Oke, kita tarik garis sejajar sumbu X. Nah, ini yang memenuhi adalah yang lebih dari 3 Y-nya, berarti yang kita arsir yang kurang dari 3 yaitu daerah di bawah garis. Nah, pakai warna apa lagi nih? Kuning coba. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan lah. Oke, kita arsir semuanya ini. Nah, DHP dari sistem pertidaksama ini adalah daerah yang masih bersih. Berarti daerah yang di tengah ini. Oke. Ini adalah daerah
himpunan penyelesaiannya. Oke, seperti ini. Menentukan DHP dari suatu sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Selamat belajar.